Pada video kali ini akan dibahas mengenai feature options yang terdapat pada course settings. Sebagaimana diketahui bahwa feature options ini merupakan salah satu tab yang ada pada course settings. Nah, ada apa di feature options? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada allow outcome extra credit. Nah, ini kondisi defaultnya tidak terchecklist. Apabila dicecklist, itu artinya memungkinkan kita untuk memberikan nilai kepada siswa lebih besar daripada nilai yang sudah kita tentukan pada rubrik penilaian. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Lalu, yang kedua ada anonymous grading. Anonymous grading ini memungkinkan kita untuk melakukan penilaian atau grading pada pekerjaan siswa tanpa melihat nama siswanya. Jadi ya mungkin lebih ke mengurangi nilai subjektivitas ya, karena kita hanya melihat pekerjaannya, tapi kita sebagai penilai tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga, anonymous instructor annotation. Nah, kalau ini dari sudut pandang siswanya. Jadi, untuk kita sebagai guru, misal sudah menilai pekerjaan siswa dan mengomentari pekerjaannya tersebut, nah, kalau ini di checklist, komentar kita itu tidak dapat dilihat pengirimnya, hanya bisa dilihat isi komentarnya saja. Jadi, kalau di satu course misal ada 2-3 guru, memberikan penilaian secara acak, kita tidak akan tahu, sebagai siswa itu tidak akan tahu siapa guru yang memberikan nilai tersebut. Berikutnya ada assignment enhancement. Ini merupakan opsi tambahan sebetulnya pada assignment atau penugasan. Nah, kalau ini di checklist, jadi ada sedikit perbedaan. Kalau ini di checklist itu akan menampilkan pertama, ada detail tugasnya ya. Sebetulnya tanpa di checklist juga detail tugas ada, namun ada yang ditambahkan di assignment enhancement ini. Jadi pertama dia mencantumkan judulnya, nilai total atau nilai maksimum yang bisa didapatkan. Berikutnya siswa dapat melihat attempt-nya berapa kali. Lalu di sana yang paling jelas berbeda adalah jika kita menceklis assignment enhancement ini akan muncul timeline dari workflow tugasnya. Jadi di sana akan ada seperti garis waktu. Nah, di situ ada available, upload, submit dengan grading. Nah, siswa bisa mengetahui status tugasnya itu ada di posisi apa. Jadi dia bisa tahu apakah sudah tugasnya itu sedang proses dinilai atau sudah dinilai. Nah, dia bisa memantau sendiri. Berikutnya ada Canvas Elementary Theming ya. Jadi ini menggunakan theme. Jadi Canvas itu sudah menyiapkan theme dasar sebetulnya ya. Jadi pengaturan font, navigasi, menu-menu itu sudah disiapkan dari Canvasnya. Nah, apabila kita menceklis ini, artinya kita akan set betul-betul secara manual. Semua menu, navigasi, dan termasuk font itu akan betul-betul kita set ulang. Nah, itu jika di checklist. Jika tidak di checklist ya seperti ini tampilannya. Sebetulnya tidak perlu di checklist pun tidak apa-apa karena masih bisa diedit juga oleh kita. Yang berikutnya ada cartridge HTML file page conversion ya. Jika ini di checklist, itu memungkinkan kita untuk mengconvert dari HTML menjadi sebuah page. Lalu ada EPUB exporting. Nah, EPUB exporting ini kalau kita checklist, maka ini memungkinkan kita untuk mengekspor course kita ke dalam bentuk EPUB. Seperti itu. Berikutnya ada Learning Mastery Gradebook. Nah, ini tuh sebetulnya sebuah fasilitas ya, supaya guru itu bisa menganalisis progres pembelajaran ya dari outcome dan gradebook. Ya, seperti itu. Tujuannya apa ya? Memudahkan untuk rencana pembelajaran berikutnya. Misal, apakah menentukan siswa ini sudah menguasai materi, masih harus remedial, dan lain-lain. Itu gunanya Mastery Learning Gradebook. Berikutnya ada Moderate Grading. Nah, Moderated Grading ini adalah sistem penilaian dengan adanya moderasi di sana atau pengaturan. Berikutnya ada Quiz Log Auditing ya.
Jadi quiz log auditing ini memberikan detail pekerjaan siswa pada sebuah quiz. Ya, sederhananya jejak-jejak pekerjaan siswa itu mendetail, itu bisa kita cek satu persatu. Nah, ini akan memudahkan kita ketika ada siswa yang bermasalah gitu ya, dengan nilai, dengan pekerjaannya. Nah, kita bisa track ulang, kita bisa lihat ulang seperti apa jejak pengerjaannya pada quiz log nanti. Berikutnya ada Student Learning Mastery Gradebook ya. Nah, ini masih berkaitan dengan yang Learning Mastery Gradebook. Jadi, itu masih berkaitan dengan gradebook, outcome ya. Jadi, masih berkenaan dengan melihat progres. Nah, kalau yang ini untuk guru informasinya, kalau yang ini untuk siswanya. Itu mengenai feature options, dan kita beralih ke menu kanan ya. Nah, ini menu kanan dari sebuah course. Jadi, yang pertama, share to commons itu adalah kita melakukan sharing. Jadi, tadi sudah dibahas commons ya di video sebelumnya. Nah, kalau kita mau sharing di commons, berarti kita klik yang ini. Dengan klik share to commons, berarti kita akan sharing isi course kita ke commons, seperti itu. Lalu ada course statistik. Nah, course statistik ini memperlihatkan konten apa saja yang sudah ada di Canvas kita ya. Jadi mulai dari assignment, jumlah siswa, dan file storage. Ini gunanya untuk mengontrol course sebetulnya. Misal di file storage ini kita kan akan tahu bahwa file kita itu sudah mau penuh, masih kosong ya. Itu kondisinya bisa kita lihat di situ. Lalu di bagian assignment ya, dengan totals juga kita bisa tahu konten apa saja yang sudah kita masukkan. Oke. Seperti itu. Berikutnya kita akan membahas mengenai course calendar. Nah, pada course calendar ini itu tentu saja menunjukkan waktu tanggal di sebuah kalender ya, yang dimana kita bisa melakukan posting pada kalender tersebut sebuah event. Nah, eventnya sendiri nanti akan menjadi sebuah announcement dan muncul pada dashboard setiap orang yang terdaftar pada course ini, baik sebagai guru ataupun sebagai murid. Jadi ini sangat efektif untuk reminder. Oke, berikutnya kita akan masuk kembali ke settingnya ya. Saya kembalikan dulu. Masih di menu kanan ya. Nah, tadi kita sudah sampai kalender. Nah, lalu ada conclude this course. Ini artinya kita akan mengunci course-nya ya, dan artinya sudah siap course-nya. Delete this course, tentu saja menghapus course-nya. Import course content. Nah, ini kita mengambil konten course ya. Jadi kan tadi sudah dibahas mengenai export dan import konten ya dari Commons. Nah, jadi kalau kita klik import course content ya, kita bisa memilih cara importnya seperti apa ya. Lalu kita juga bisa menentukan kita mau ambil import tuh dari course mana. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita mengajar dua kelas dengan course yang berbeda gitu ya, tapi isi materinya sama, kita bisa melakukan import seperti ini. Nah, untuk yang satunya kita akan melakukan export seperti itu. Jadi kalau import kita mengambil, kalau export kita mengirim. Reset course content. Nah, tentu saja ini untuk mereset, mengembalikan semua setting ke pengaturan awal ya. Itu untuk course-nya. Nah, yang terakhir ini juga penting ya, yaitu validate links in content. Jadi ini tuh untuk mengecek apakah ada link yang rusak di konten kita atau tidak. Nah, link rusaknya sendiri itu bisa link web, bisa gambar yang tidak muncul, suara. Jadi kalau terjadi hal-hal seperti itu ya, tidak bisa dibuka, tidak bisa diakses, berarti kemungkinan besar ada link yang rusak. Nah, kita bisa selalu cek link validation seperti ini. Jadi kita klik saja, lalu kita tunggu. Nah, ini ada broken links. Nah, itu artinya ada 9 masalah yang harus diselesaikan. Jadi masalah ini sengaja disiapkan ya, supaya maksudnya ada contoh. Nah, ini tuh artinya di sini terdapat gambar-gambar yang tidak bisa dibuka. Nah, tampilan pada siswa nanti gambarnya itu tidak muncul. Jadi
inilah contoh kalau link validation-nya itu sedang memeriksa dan terjadi broken link seperti ini. Kalau tidak ada yang rusak, dia sederhana sekali, dia akan muncul seperti pesta kembang api ya, itu membuktikan atau menyimpulkan bahwa di course kita itu tidak ada link yang rusak. Dan sekali lagi, linknya itu bukan hanya link web ya, bukan hanya link yang sifatnya hypertype text protocol atau HTTP, HTTPS itu ya, bukan, tapi termasuk link gambar, musik, lagu, apapun, semua yang berhubungan dengan konten di course kita. Nah, seperti itu untuk pengaturan course ya, jadi course settings. Dan di menu kanan modulnya itu ada import dari existing content. Nah, itu tadi sudah dibahas juga, sama sebetulnya kita mengimport dari konten yang sudah ada dari course lain. Lalu ada import from comments, sama dari sini ya. Ini sama. Choose homepage. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai homepage di video berikutnya. Lalu ada view course stream, ini untuk mengecek siapa saja yang sudah mengakses course, laporannya ya. Course setup checklist itu meminta bantuan Canvas ya, untuk mengetahui course kita itu sudah siap untuk tayang atau belum, sudah siap untuk dipublish atau belum ya. Nah, misal seperti ini ada 2 yang belum terchecklist. Nah, menurut standar Canvas itu belum siap tayang ya. Jadi kalau mau mengikuti standar Canvas bisa menggunakan itu. New announcement itu membuat pengumuman baru, nanti akan dibahas lebih lanjut pada video khusus. Lalu ada view analytics, itu sudah dibahas mengenai statistik ya. Nanti juga akan ada pembahasan lebih lanjut, video khusus. Dan terakhir ada view course notification, ya, ini mengenai pemberitahuan. Nah, itu mungkin mengenai course settings. Saya cukupkan sekian untuk video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.